Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Berita di Sukoharjo, Solo Raya kemarin kelihatannya sangat-sangat viral. Cuman beritanya masih simpang siur. Mari kita cari-cari info valid dari berita-berita koran. Tonton hingga akhir agar sampai tegak paham. Ulasan tentang kasus penyerangan kelompok bercadar terhadap anggota kelompok perguruan silat di wilayah Sukoharjo pada Selasa. Berita terpopuler berjudul "Diserang kelompok bercadar, 2 warga PST Sukoharjo luka kena sabetan senjata tajam". Akibatnya kedua pesilat tersebut mengalami luka-luka setelah terkena sabetan senjata tajam. Pejabat Humas PST Sukoharjo, Marjono, mengatakan penyerangan terjadi saat warga PST sekitar 10 orang baru saja mengikuti latihan di lapangan Desa Gumpang, Kartasura. Soalnya kan informasi yang beredar di jejaring WhatsApp kan simpang siur. Makanya kita cari-cari pusat koran yang akuratnya itu seperti apa biar kita kan bisa menyeleksi bersama. Nah, setelah makan malam 10 warga PST ini saat sampai di Jalan Selamat Riyadi atau depan kampus STIEAAS Makam Haji dihadang kelompok bercadar sekitar pukul 2. Para warga PST di sini tertulis baru 16 ya. Ini lantas dipepet kelompok bercadar yang jumlahnya 5 orang. Kelompok bercadar ini datang secara tiba-tiba menggunakan sepeda motor berboncengan. Padahal sebenarnya kalau saudara kita sudah memakai sakral itu nggak ada namanya parluan atau apalah, itu tetap saudara kita. Dan uniknya ini koran kok ada kata-kata parlu gitu. Sekelompok orang bercadar tersebut menyerang dengan pedang dan melukai 2 warga PST. Parlu 16 begitu selesai menyerang, kelompok bercadar itu langsung lari. Lebih lanjut, Marjono mengatakan kedua warga PST Parlu 16 yang terkena sabetan tajam langsung dilarikan ke rumah sakit. 2 korban masing-masing bernama Yodi Yudatama dan Rio. Rio dibawa ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Kartasura dan Yodi dibawa ke rumah sakit Karima Utama karena luka agak dalam, katanya. Selain ulasan tentang pesilat yang diserang kelompok bercadar, berita lain terkait Pilkada Sragen menjadi ajang fotoan serta sosok pelaku penusukan Syekh. Coba kita lihat berita yang satunya ini. Soalnya berita di WhatsApp itu simpang siur. Ada yang mengatakan pulang dari makan dan juga ada yang mengatakan juga pulang dari pengesahan, atau mungkin kejadian itu bukan di satu tempat, bisa jadi ada di beberapa tempat. Makanya kita mesti cermat untuk menyimak sebenarnya itu beritanya itu seperti apa, kejadian kronologinya itu seperti apa, agar kita itu tidak salah tanggap lah mendapat berita A, B, C dan tidak langsung gampang menyimpulkan bahwasanya itu berita validnya. Makanya kita simak itu berita koran-koran kan sekarang sedang viral tuh membahas tentang kejadian tanggal 15 kemarin. Coba kita lihat berita yang kali ini. Anggota diserang kelompok bercadar PST audiensi di Mapolresta Solo. Ini diterbitkan tadi malam jam 12 kurang 5 menit. Solopost.com. Sejumlah anggota PST mendatangi Mapolres Solo Selasa 15 bulan 9 2020 malam. Kedatangan mereka untuk audiensi
ihwal penyerangan oleh sekelompok orang bercadar yang mengakibatkan 2 anggota PSHT terluka. Sebelum beredar kabar PSHT akan menggelar aksi solidaritas di Plaza Patung Bung Karno, Manahan, Solo, Selasa sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita langsung lanjut bawah. Tujuan aksi itu untuk memberikan support kepada kepolisian agar menangkap dan menindak para pelaku penyerangan Selasa dini hari itu sesuai hukum yang berlaku. Jadi memang tujuan dulur-dulur Esetrate ke sana itu hanyalah mensupport atau aksi damai lah untuk ya menegaskan agar pelaku segera ditangani. Namun berdasarkan pantauan solopos.com hingga pukul 20.30 waktu Indonesia Barat tidak ada massa dari PSHT yang datang ke Plaza Manahan. Di lokasi itu justru ada razia masker yang digelar tim gabungan Satpol PP Solo bersama sejumlah instansi lain. Saat razia itu selesai dan anggota PSHT mengikuti audiensi di Mapolres Solo sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, mulai terlihat sekelompok massa tanpa atribut berdatangan ke Plaza Manahan. Mereka ada yang naik sepeda motor, ada pula yang naik mobil. Berarti dulur-dulur PSHT itu sangat menghargai bapak aparat yang sedang bertugas. Makanya mereka menunda jam hingga bapak-bapak yang bertugas itu selesai, baru mereka masuk. Polisi berusaha membubarkan massa hingga sekitar pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Polisi mengeluarkan tembakan peringatan dengan peluru hampa berkali-kali. Tembakan peringatan dan peluru hampa dilakukan karena massa mengejar saat dibubarkan. Sekitar pukul 11 sudah tidak ada massa yang berdatangan. Sementara itu audiensi antara PSHT dan Polresta berlangsung tertutup, wartawan tidak diperkenankan meliput. Mungkin maksud pihak yang berwajib itu mengeluarkan tembakan peringatan, kan sekarang lagi pandemi, agar massa membubarkan diri dan penyebaran COVID tidak meluas. Wakapolresta ini sebelumnya diinformasikan 2 anggota PSHT Sukoharjo terluka sabetan jam sesuai diserang sekelompok orang bercadar Selasa dini hari. Saat itu mereka dalam perjalanan pulang dari makan malam bersama di Solo sesuai mengikuti latihan di Gumpang Kartasura. Nah, setelah makan malam, 10 warga PSHT Palu 16 ini saat sampai di Jalan Slamet Riyadi di depan kampus dihadang kelompok bercadar sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Berarti mereka itu memang kejadiannya itu pukul 2 pagi dini hari. Langsung kita lanjut, kita cari berita lainnya aja. Kalau kita cuman membaca dengan kalau kita mempelajari satu koran, kita tidak akan menemukan kebenaran itu. Kita coba lihat berita dari informasi media lainnya. Coba kita lihat PSHT Solo. Nah, beritanya banyak juga ya. PSHT Solo Raya memanas, 2 warga PSHT dibacok di Kartasura. Ini foto-fotonya nih. PSHT Solo Raya Selasa 15 September malam ini memanas. Hal ini disebabkan karena sejumlah pesilat dari perguruan silat PSHT dibacok orang tak dikenal. Saat dikonfirmasi
portal kudus.com dan Tribun. Sekretaris BSAT Jawa Tengah Danar Sutopo mengaku dia sudah mendengar kejadian tersebut. Dia dapat informasi penyerangan tersebut dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sutopo mengenakan penyerangan terhadap anggota tersebut diduga menggunakan senjata tajam. Ini kayaknya berita yang ini lebih cenderung ke netral ya. Disebutkan di sini oknum yang tidak bertanggung jawab karena kita masih belum jelas siapa pelakunya. Pada Selasa dini hari kisaran pukul 2 itu korban dari BSAT atas penganiayaan dengan senjata tajam anggota kami luka-luka terus Sutopo terjadi di dua daerah Mojosongo dan Makam Haji tambahnya. Oh ternyata itu bukan di situ aja, jadi ada dua tempat kejadian yang berbeda. Langsung kita lanjut. Kita serahkan kepada aparat hukum melakukan tindakan-tindakan tegas, terukur, nyata, dan adil, tegasnya. Anggota tetap stay, persoalan hukum kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Kita pantau dan kawal sampai proses tuntas tuturnya. Terkait insiden ini, sejumlah massa yang diduga pesilat BSAT turun ke jalan. Nah, kalau berita yang ini cenderung netral dia. Disebutkan ini BSAT, nggak ada parlunya. Dan disebutkan di sini juga oknum karena emang pelaku masih belum diketahui. Kita coba cari berita dari media lainnya buat perbandingan ya. Jadi kita jangan sampai menyimak itu hanya dalam satu segi pandang. Kita harus lebih bijak menanggapi permasalahan apapun. Untuk saudaraku, jangan terprovokasi untuk mengenai kasus ini. Tetap sabar, tahan emosi, serahkan kepada pihak yang berwajib. Kita simak berita lanjutan. Coba kita simak yang dari Tribun Solo News. Kita langsung geser ke bawah. Kronologi pembacokan pesilat BSAT di Kartasura, pelaku beraksi di dua tempat. Nah, ini dijelaskan di dua tempat ini. Kalau kesimpulan saya sih yang benar emang di dua tempat, karena ada dua media yang menguatkan hal tersebut. Sejumlah pesilat perguruan dari BSAT atau Persatuan Inspektorat dibacok orang tak dikenal di Makam Haji Kartasura, Sukoharjo. Dihubungi Tribun Solo.com, Sekretaris BSAT Tengah Danar Sutopo mengakui sudah mendengar kejadian tersebut. Oh, jadi inti beritanya hampir mirip dengan berita yang sebelumnya. Ya, kesimpulannya kalau menurut saya memang kejadiannya itu mungkin sudah direncanakan karena kejadiannya berada di dua tempat yang berbeda dan di tanggal yang sama. Itu kan penuh kejanggalan. Ya, apapun itu, marilah kita doakan saudara kita yang menjadi korban agar lekas diberi kesembuhan. Dan kita doakan semoga pelaku segera tertangkap dan dihukum sesuai hukum yang berlaku. Marilah kita sejenak merenung dan mendoakan saudara kita. Cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum dan salam persaudaraan.